dikelilingi dari kapan, Bu? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sudah haji, Bu. Nabi Adam itu pergi haji dari India ke Makkah, Ibu. Dan sampai detik ini, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ribuan tahun yang lalu, tidak ada tempat manapun kecuali Ka'bah, kecuali Masjidil Haram yang dikelilingi orang setiap detiknya selama 365 hari. MJBJ ada tutupnya nggak? Ada. MRBJ ada tutupnya nggak? Mall ada tutupnya nggak? Bintaro tutup nggak? Lotte tutup nggak? Istana Negara tutup nggak? Saya tanya, Ka'bah kapan tutup? Kiamat. Iya, Ibu. Kecuali hari kiamat. Dan ini keistimewaan. Bukan kita merendahkan yang lain, bukan. Tapi kita harus menyadari bahwa betapa beruntungnya kita mengerti dan memahami ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sesungguhnya rumah yang pertama yang aku buat, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah di Bakkah, yaitu Makkah, bukan Mekah, tapi Makkah yang fasihnya seperti itu. Yang ketiga, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diucapkan berulang-ulang sebagai pemantapan hati. Mungkin yang berangkat dari sini kurang ikhlasnya, mungkin tergiur dengan urusan dunia, mungkin hatinya tercemari dengan pertikaian dan pertengkaran di WhatsApp, di Instagram, sampai ke sana dibimbing oleh mutawif untuk mengucapkan talbiyah. Dia memperbaharui kembali niatnya agar suci hatinya, bersih, karena tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang memiliki hati bersih, qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dengki, selamat dari iri, selamat dari benci. Latih yang mau pergi haji untuk tidak punya rasa iri, tidak punya rasa benci, dengki, hasad kepada saudara-saudaranya yang lain. Latih setiap malam. Latih setiap malam. Ya Allah, aku hendak melakukan ibadah haji. Ya Allah, aku hendak menunaikan, melengkapi daripada rukun agamaku. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, aku tidak mau hatiku kotor, aku tidak mau hatiku rusak. Maka saksikanlah malam hari ini aku sudah memaafkan semua orang yang zalim kepadaku. Dan ya Allah, aku memohon, kalau aku pernah menzalimi seseorang, bukakanlah hatinya agar dia juga mau memaafkan diriku. Setiap malam itu diajarkan Syekh Abu Bakar bin Salim, diajarkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, diajarkan agar kita selalu meminta kepada Allah agar kita punya sofaul qulub, punya bersih hati kita seperti kertas putih, seperti pada saat kita dilahirkan. Saya mau tanya sama ibu, kalau ibu punya musuh, tenang atau tidak? Menyimpan sampah di dalam rumah bau atau tidak? Begitulah orang yang menyimpan dengki dan kebencian kepada orang lain. Ngelihat tetangganya mau umrah, paling hasil korupsi. Nauzubillahi min dzalik. Haji paling enggak mabrur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini malaikat cepat-cepat ngedoain, ini kapan selesainya orang ini kayaknya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita punya perasaan yang seperti itu. Yang paling sulit adalah memang kita menjaga akhlak dan adab pada saat kita melakukan ibadah haji. Karena dengan frekuensi manusia yang begitu besar, tidak jarang kepala kita kena sikut orang, tidak jarang hidung kita pas ketek orang, Bu. Mohon maaf itu, kadang-kadang pada saat lagi tawaf, Masya Allah, tabarakallah, apalagi kita sudah tidak boleh menggunakan wewangi. Itu ya Allah ya Tuhan. Harus. Jangankan begitu, pas lagi sholat sama orang yang baru makan sate, yang makan bawang, Allahu Akbar, Allah. Pas lagi kita lagi begini ke Hajar Aswad, Bismillah ya Allahu Akbar, samping kita lagi, langsung semaput, Bu, ya kan?
Maka harus banyak kita sabar. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafath, jangan berkata-kata yang cabul, jangan goda-goda suami. WA suami lagi haji, sayang, mamah kangen deh. Wah, suaminya langsung pusing, Bu. Hati-hati, jangan kita ganggu orang yang sedang beribadah haji. Ganggu itu nggak harus dekat dia. Kadang-kadang kita WhatsApp juga ganggu. Dosa kita begitu. Fala rafatha wala fusuqa, tidak boleh berbuat aniaya, tidak boleh mengganggu orang lain. Maka kadang-kadang orang yang rebutan di Hajar Aswad sampai nyikuti kepala orang, saya khawatir itu. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hajinya tidak diterima. Jadilah seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ketika mau dibunuh sama orang tidak membalas. Sudah enggak apa-apa, mati syahid. Jangan membalas. Nanti di sana disikut. Gini, jangan, Bu, sudahlah. Ya. Kita berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Ada orang secara fisik sempurna menunaikan ibadah haji tapi enggak dapat pahala. Kenapa? Nyakitin orang. Dorong sana, dorong sini, maki sana, maki sini. Enggak jarang rebutan kain ihram, Bu. Rebutan kain ihram karena yang satu dia ambil lagi kain ihram orang lain tuh. Itu pernah terjadi di depan saya, di depan Hajar Aswad, Ibu. Rebutan. Yang satu ini punya saya. Masalahnya yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu enggak paham bahasa Inggris. This is mine. Itu juga itu. Terjadi di depan kita itu. Ya, jangan nyakiti orang, tepijak pula kaki orang. Jangan, Bu. Ya, ada orang lagi, kadang-kadang kan ada orang selesai tawaf, sholat sunat tawaf, kepalanya kita gini, misi. Jangan kita sakiti orang. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak ada perdebatan. Ini curhatan para mutawif. Kadang-kadang jamaah karena banyak maunya debat mulu sama mutawif. Ini bagaimana sih Ustaz? Kita kan sudah bayar. Nah, ini nih. Ujian itu datang dari Allah. Kadang-kadang lewat mutawif. Ujian datang dari Allah. Kadang-kadang lewat travel. Karena nggak semuanya kadang semulus yang kita kira. Apalagi dengan jumlah jutaan orang datang ke situ, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita. Nah, ketika berangkat ke sana, kita sudah tahu kita akan berjuang. Kita sudah tahu bahwa pasti akan ada masalah apa sajalah akan kita tempuh. Supaya apa? Karena kita niat beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian tawaf. Hikmah yang keempat, hikmah daripada tawaf, kita mengelilingi Ka'bah mengingatkan Allah itu pusat dari segala aktivitas kita selama kita hidup. Porosnya adalah Allah. Allah wa maksudul kul. Allah itu tujuan semuanya. Kita sholat karena, menikah karena, bersedekah karena, masak untuk suami karena, ngurus anak karena, bersabar karena, majelis taklim karena, belajar karena Allah. Semua karena, mati pun karena. Itu ketika tawaf begitu. Di situ ada Hajar Aswad, warnanya tadinya putih. Karena banyak dosa koruptor, makanya berubah jadi hitam pula. Ya, banyak dosa manusia akhirnya berubah menjadi tadinya warnanya putih. Ada rukun Yamani, ada Hijir Ismail, ada Makom Ibrahim. Di situ berpusat tempat-tempat yang mulia. Bahkan ada riwayat mengatakan di Hatim tembok Ka'bah itu ada makamnya Nabi Ismail alaihissalam. Berpusat kita muter di situ. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di antara manusia yang berdoa fulus. Ada yang begitu, Bu? Ada. Yang lagi viral $500 billion. $500 billion. Minta $500 miliar, bukan rupiah, Bu.
500 miliar dolar. Itu duit semua apa bagaimana tuh? Ya Allah, ya Allah, 500 billion dollars, 500 billion dollars. Fulus. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi enggak dapat apa-apa di akhirat. Karena fi dunia hasanah. Cuma minta di dunia aja. Kalau minta, ya Allah, semoga hutang-hutang saya lunas, itu aja yang dipikirin. Ya Allah, semoga suami saya cepat selesai, kan begitu. Kadang-kadang ada yang doain begitu juga, jelek doanya. Ya, maksudnya selesai dari tugasnya. Ya Bu ya, supaya bisa segera pulang ke rumah, kan begitu. Kadang-kadang ada yang berdoa urusan dunia, dapat jabatan apa, dapat uang dan lain sebagainya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada yang berdoa, ya Allah, tolong kasih saya kebahagiaan di dunia dan juga dan selamatkanlah saya dari api neraka. Jadi pusat kita ketika kita tawaf, ingat Allah, Allah sudah lupakan semuanya. Ada doa yang didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dipanjatkan seseorang dan ditanya sama Sayyidina Ali, ini doa apa? Kata orang itu, demi jiwa Nabi Khidir yang berada dalam kekuasaan Allah, tidaklah orang memanjatkan doa ini kecuali pasti Allah akan hapuskan dosanya. Ibu mau tahu doanya? Ikuti saya, Bu. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wala tughlituhu kathratul masail wala yatabarramu bi ilhahil ibadihil mulihina alaih adzikna barda rahmatik wa karamas tijabatik. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wala tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilhahi ibadihil mulihina alaih adzikna barda rahmatik wa karamas tijabatik. Apa artinya, Bu? Perlu saya terjemahkan enggak? Tadi ada yang gini-gini. Kayaknya sudah tidak perlu lagi saya terjemahkan ini ya. Allahumma, wahai Allah, yang tidak disibukkan dengan pendengaran. Wahai Allah, yang tidak pernah salah memberi meskipun banyak yang meminta. Wahai Allah, wahai Zat yang tidak pernah bosan dengan rintihan orang-orang yang merintih, berikanlah, rasakanlah kepada kami dinginnya rahmat-Mu dan kedermawanan pemberian-Mu. Baca, Bu. Gak hafal? Nanti saya tuliskan ke Bu Atik biar bisa di-share di grup. Ya. Ini doa gak cuma dibaca pada saat tawaf saja, tapi pada saat kapanpun kita mau baca, insya Allah kabul. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawaf itu dilakukan bersama-sama dan harusnya dilakukan dengan tertib, menunjukkan umat Islam ini sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa kalau mau tertib. Kadang-kadang gak mau tertib, rebutan Hajar Aswad, rebutan Rukun Yamani, rebutan Hijir Ismail, rebutan Makom Ibrahim, rebutan, akhirnya tabrakan ke sana kemari ya.